Dan kali ini kami ajak Anda berkenalan dengan Ananda Keis An Ubaidillah. Di usia 17 tahun, ia memilih jalan yang tidak banyak dipilih sebenarnya oleh remaja seusianya, yaitu mencari jati diri melalui ayat-ayat Al-Quran. Keis adalah siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Nurul Quran, Gunung Putri, Bogor. Hingga saat ini, ia telah menghafal 7 juz Al-Quran. Keputusan untuk menjadi hafiz diambil Keis sejak usia remaja. Di saat banyak anak muda masih mencari jati diri, Keis memilih mencari makna hidup melalui Al-Quran. Baginya, menghafal bukan sekedar prestasi, melainkan bentuk tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Sekitar 2021-2022 tuh, tiba-tiba terbesit dalam pikiran, kalau sekolah gini-gini aja, nggak ada yang didapat, apa yang bisa jadi buahnya gitu. Sehingga saya terpikir, apa coba ngafalin Quran ya? Saya seorang laki-laki, dan di mana laki-laki itu tidak hanya dituntut tentang materinya, tetapi ketika dia berada di suatu lingkungan atau bahkan dia berumah tangga, itu juga harus kuat dalam ilmunya. Tahun 2024, kedua orang tuanya bercerai. Ujian keluarga yang ia alami justru menjadi sumber motivasi untuk terus melangkah. Di Madrasah Aliyah Nurul Quran, pendidikan agama menjadi pondasi utama. Sejak pagi hari, siswa dibiasakan dengan zikir, tilawah, hingga murojaah. Sekolah mengarahkan agar ilmu yang diperoleh siswa dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan inilah Keis berkembang, menjaga istiqomah dan menguatkan hafalannya. Adapun yang kami lakukan ini menggabungkan antara ilmu dan amal. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Keis, itu bagaimana dia dengan hafal Al-Qurannya tersebut bisa mengamalkan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, salah satunya melalui imam yang dilaksanakan di beberapa masjid sekitar Madrasah Nurul Quran. Di balik keteguhan Keis ada doa dan perjuangan seorang ibu. Sejak kecil, Keis telah menunjukkan minat besar pada Al-Quran. Sang ibu menjadi saksi bagaimana Keis menjalani proses menghafal dengan sungguh-sungguh. Namun justru dari kesadaran itu, ia mendorong Keis menjadi lebih dekat dengan Al-Quran. Dia anak pertama laki-laki. Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya bangga dengan kakak, dengan prestasi yang dia raih. Yang terutama alhamdulillah dia bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Harapan terbesar saya mereka menjadi anak yang soleh-solehah. Dengan dukungan sekolah dan keluarga, Keis terus menjaga langkahnya. Targetnya jelas, menyempurnakan hafalan 30 juz sebelum usia 20 tahun. Di tengah derasnya zaman, Keis memilih menjadi asing dalam kebaikan, menjaga Al-Quran, agar kelak Al-Quran menjaganya. Ya, dan sudah hadir di studio kami pemirsa Keis An Ubaidillah, penghafal Al-Quran, dan juga Bapak Martomo Melaing, Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum Keis, Pak Martomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Keis dulu nih, jadi tadi ceritanya target di usia 20-30 juz. Sekarang usianya? 17 tahun. 17 tahun, berarti punya 3 tahun lagi untuk hafal. Insya Allah hafal ya? Insya Allah. Oke. Nah tadi ada pernyataan menarik dari kamu, Keis, bahwa di tayangan tadi kamu mengatakan seorang laki-laki kelak dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ini menjadi latar belakang kamu untuk memperdalam Al-Quran. Ini ceritanya gimana nih? Apa sih sebenarnya tanggung jawab yang kamu ada di benak kamu ini? Jadi seperti di zaman-zaman sekarang kan banyak terjadi ya istilah anak korban broken home. Atau seorang laki-laki yang gagal menjadi kepala rumah tangga. Itu bukan karena dia kekurangan dengan materinya, kekurangan dengan dunianya, tetapi yang menjadi faktor utama adalah dia kekurangan akan ilmu agamanya, Mas. Oke, jadi karena itulah kamu ingin memperdalam. Iya. Oke, sampai sekarang berarti alhamdulillah sudah sampai berapa juz? Alhamdulillah pernah menghafal 17 juz dan sekarang mungkin 7 juz. 7 juz ya, oke.
Nah tadi kita melihat tayangannya kamu belajar di MAN ya, berarti ya sekolahnya. Ini bagaimana proses untuk metode penghafalan Al-Qur'annya di sana? Di sana jadi setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran dari pagi, siang, bahkan sebelum asar pun kita sebelum pulang tuh dikir pagi petang namanya Mas. Nah program tahfidz di madrasah kami tuh dalam sepekan ada 2 hari. Dan di antara metodenya adalah kita ditargetkan untuk menghafal sehari atau sekali pertemuan tuh sekitar setengah halaman sampai 1 halaman. Setengah halaman sampai 1 halaman per hari. Per hari. Sistemnya setor ke guru sampai selesai atau bagaimana? Iya, ada juga yang misalnya dia alhamdulillah sudah mendapatkan bekal sebelum belajar di madrasah kami, jadi dia boleh langsung hafal gitu Mas. Dan ada juga yang masih perlu bimbingan dan alhamdulillah di madrasah kami menyediakan guru-guru yang berkompeten untuk membimbing siswa-siswa yang belum mampu untuk langsung menghafal. Oke, murojaahnya bagaimana? Murojaahnya alhamdulillah saya pribadi ya. Saya pribadi murojaah itu fleksibel Mas waktunya. Seperti ketika saya berangkat sekolah di kendaraan gitu, atau ketika saya ya lagi di waktu senggang aja Mas, spontan lidah gitu kan. Itu untuk berusaha untuk terus menghafalnya di situ ya. Baik. Nah, bicara soal hafalan, Pak Martomo, seperti biasa di program ini juga kita akan ada sambung ayat. Silakan Pak Martomo. Baik, untuk makasih. Ananda ya. Ananda Kes tolong disambung ya. Di apa yang saya baca diulangi lagi, kemudian disambung ke ayat selanjutnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Cukup. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi kalau case setelah kamu akhirnya bisa menghafal Al-Quran, tadi tujuan kamu adalah bagaimana nanti laki-laki kelak dimintai pertanggungjawaban begitu. Setelah berhasil sampai sekarang 7 juz dihafal gini, apa yang merubah kamu? Pertama dari diri saya pribadi, menghafal Al-Quran kan alhamdulillah kita dilatih untuk terus fokus dan istiqomah ya Mas. Jadi itu menjulur ke kegiatan-kegiatan saya yang lainnya. Dalam semangat dan juga ketika saya menghafal Al-Quran atau teman-teman yang lain sebagai penghafal Al-Quran, di mana dia tuh akan semakin dihormati di lingkungannya. Oke. Bagaimana kamu kemudian mengatur waktu? Ini kan juga ada jadwal sekolah dan lain-lain begitu, Kis. Kalau untuk waktu menghafal, saya mengikuti jadwal di madrasah. Dan untuk waktu murojaahnya, tadi waktu saya fleksibel, pokoknya dalam 1 hari saya punya target murojaah tuh 1 sampai 1,5 juz, Mas. Oke. Dan di mana itu di sela-sela kesibukan saya di sekolah ataupun mengajar, saya biasanya menyempatkan ketika dalam perjalanan di motor ataupun ketika saya sedang jalan ke masjid atau pulang dari masjid gitu, Mas. Oke, baik. Pak Martomo, bicara soal menghafal Al-Quran ya Pak ya. Sebenarnya untuk setiap orang atau dimulai yang dari muda seperti Dek Kis ini, apakah memang itu bakat atau disiplin sebenarnya Pak yang penting untuk menghafal Al-Quran? Baik, makasih. Berdasarkan pengalaman kami ya, menghafal Al-Quran itu titik beratnya itu disiplin. Ya. Ada tadi beberapa catatan dari Ananda Kais ini. Yang pertama dia dari latar belakang keluarga broken home ya, disampaikan tadi ya. Biasanya kan kalau keluarga broken home itu ujung-ujungnya biasanya anaknya ikut nggak bagus juga ya. Oke, takutnya salah pergaulan gitu. Takutnya salah pergaulan. Iya. Jadi alhamdulillah dengan berkahnya itu ada hikmahnya. Beliau larinya ke Al-Quran. Nah, terus yang kedua,
tadi Ananda Case itu menyebutkan hafalan itu 17 juz, yang mungkin 7 juz. Iya. Nah, kalau saya boleh kasih saran ke Ananda Case, jangan tambah dulu hafalannya sebelum yang 17 juz itu lancar semua, di murojaah semua. Karena salah satu penyakitnya penghafal Quran itu Case ya, ini untuk Case dan untuk teman-teman semua, para pejuang penghafal Quran. Salah satu penyakit penghafal Quran itu terlalu semangat ingin menambah hafalannya, tapi lupa untuk mengulangi, lupa untuk murojaah. Oke. Sedangkan hafalan Quran itu adanya di murojaah, bukan di menambah. Oke. Nah, jadi sekali lagi untuk case yang 17 itu jangan ditambah dulu sebelum semuanya terpegang 17 itu. Oke. Terus yang kedua, masukan tadi dari bacaan Ananda Case ini, kita sudah membaca berapa tadi? 4 ayat ya. Dari surah Az-Zukhruf. Makhraj yang paling kelihatan belum maksimal adalah makhraj ainnya. Tapi ini proses ya. Mungkin nanti kembali ke pondok dipelajari lagi makhraj huruf ainnya. Di Jazariyah itu kan dikatakan tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'inun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Jadi huruf al-halq itu tenggorokan itu ada 6. Ain dan ha itu tempatnya di tengah tenggorokan sini. Tadi kalau Ananda Case ini itu lebih cenderung ke bawah tempatnya hamzah, tempatnya alif. Nah, itu mungkin koreksi. Itulah kenapa bahwa proses untuk menghafal Al-Quran itu bukan main-main begitu ya, karena baik sekali proses yang harus dipelajari oleh Case sendiri. Ketika kamu misalnya lagi capek dengan kegiatan sekolah, lagi ada masalah pribadi dan lain-lain, bagaimana kemudian kamu membangkitkan semangat kembali supaya mau hafal Al-Quran lagi? Pertama, motivasi saya bukan motivasi sih Mas, lebih ke ini merupakan kewajiban seseorang manusia diciptakan sebagaimana Allah berfirman, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadanya. Dan yang kedua, motivasi saya adalah Allah pula berfirman di surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Allah tuh udah mudahin Al-Quran untuk kita. Terus apa alasan kita untuk tidak mau mempelajari Al-Quran lagi? Dan motivasi yang ketiga adalah saya tidak mau menyanyiakan doa orang tua saya terhadap saya. Oke, Case, kamu paling mudah untuk proses pembelajaran ini mendengar dulu, menghafalnya, atau mempelajari artinya dulu? Saya mendengarkan dulu dan setelah bisa mendengar dan menghafal baru mendalami maknanya, Mas. Oke, kemudian ada nggak teman sebaya atau juga selain guru ya yang kemudian ikut memacu kamu supaya sama-sama hafalan bersama atau juga saling ngecek gitu? Ada Mas, ada teman murojaah saya di sekolah. Di situ ya, jadi semua sudah berulang latihan bareng di situ. Iya, jadi untuk saling mengingatkan gitu ya. Ada info juga katanya kamu ini masih menyempatkan waktu untuk mengajar anak-anak, ini benar? Iya benar. Oke, ini gimana ngatur waktunya? Jadi alhamdulillah kan ngajar privat itu fleksibel waktunya, saya yang menentukan. Jadi sepekan saya mengambil hanya 2 hari, di hari Ahad sama hari Kamis. Jadi itu setelah pulang sekolah, saya pulang ke rumah untuk ganti pakaian, langsung mengajar ba'da maghrib, setelah Isya pulang ke rumah lagi. Oke, baik. Nah, ini juga mohon maaf kalau misalnya saya masuk ke wilayah personal. Ini kan tadi ada alasan keluarga juga, akhirnya kamu juga ingin menghafal Al-Quran begitu ya. Kemudian bagaimana keluarga ini kemudian mendukung kamu untuk terus menghafal Al-Quran? Alhamdulillah saya mempunyai ibu, walaupun dia tidak bisa mengajarkan langsung kepada saya, tapi dia mensupport saya dalam bentuk dukungan itu, Mas. Ayo Kak, murojaah, Kak hafalnya sudah sampai mana, dan itu sangat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk seorang penghafal Al-Quran adalah motivasi dari ibunya sendiri. Termasuk kamu ya, jadi semangat terus ya. Oke, Pak, terakhir nih Pak, bagaimana mengajak anak-anak muda lain ikut mencontoh Case gitu di masa muda untuk terus mau mendalami dan menghafal Al-Quran, Pak? Baik, dari kisah Case ini ya, yang latar belakang seorang disebutkan tadi sendiri nyebutannya broken home. Ternyata tidak semua orang yang mengalami ujian hidup itu akan salah pergaulan. Ternyata ujian hidup seperti broken home ini bisa menjadi titik balik oleh anak kita Case ini untuk kembali kepada Al-Quran. Terus untuk Case dan untuk para penghafal, para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, sekali lagi pesannya,
Kalau menghafal Baik. Quran itu jangan terlalu fokus ke nambah, fokusnya ke kelancaran gitu guys ya. Setelah lancar nanti baru masuk ke tafsirnya, yang paling terakhir itu adalah pengamalannya sehingga kita menjadi ahlullahi wa khassatuh. Oke, amin. Pak Martomo, terima kasih Ya. sudah hadir di studio kami. Dan Case, Ya. targetnya 3 tahun. Mudah-mudahan sebelum itu sudah 30 juz ya. Tiga Oke. tahun dan mungkin ya. Dan mungkin, ya. Terima Murojaahnya kasih, diperkuat. Case. Semoga sekali lagi target kamu tercapai dan juga yang terpenting juga tadi ya, membanggakan orang tua ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, demikian Mencari Hafiz kali ini. Semoga sosok kali ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap mentauladani Al-Quran. Saksikan Mencari Hafiz setiap hari di program Newsline selama bulan Ramadan. Saya Anggi Hasibuan, wakil seluruh kerabat kerja, pamit. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.